saja yang ingin saya sampaikan, Anda sampaikan malam hari ini. Yang penting bisa diamalkan, bisa bermanfaat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya di zaman ini yang paling mujarab untuk mendatangkan keberkahan dari Allah dan untuk bisa menghapus segala dosa-dosa kita, yaitu cuman ada dua. Yang pertama, as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala. Dua hal ini adalah dua macam cara yang paling dianjurkan oleh ulama untuk dilakukan di zaman sekarang. Kalau pengen dimudahkan rezekinya oleh Allah, pengen digampangkan urusannya oleh Allah, perbanyak untuk membaca dua hal ini. Yang pertama sholawat, dan yang kedua memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Apa itu taubat? Taubat, kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, adalah menyesali segala perbuatan dosa yang kita lakukan, dari hati kita sesali, kemudian diucapkan permohonan ampun kepada Allah melalui lisan kita, minta ampun kepada Allah, dan dipraktekkan dengan melalui anggota badan, serta mempunyai niat untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Kalau sudah melakukan taubatin nasuha, maka orang-orang yang melakukan taubatan nasuha, mereka orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, lebih baik mana orang alim yang sombong atau orang yang ahli maksiat tapi senantiasa minta ampun kepada Allah. Ulama berkata, lebih baik orang yang ahli pendosa, orang yang banyak dosa, yang ahli maksiat, tapi selalu butuh kepada Allah, selalu minta ampunan kepada Allah, daripada orang yang ahli ibadah, orang yang alim, yang sombong, justru dia merasa lebih hebat dan tidak mau minta ampun kepada Allah. Oleh karenanya, di zaman sekarang ini, supaya kita dibuka segala sesuatu oleh Allah, kemudahan kita, segala rezeki kita diberkahi oleh Allah, maka perbanyak membaca sholawat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau bernama Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, lahir pada bulan Ramadan tahun 470 Hijriah di kota Naif di negara Irak atau di desa Jailan. Disebutlah beliau itu digelar Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pernah mengatakan taubat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama taubat yang berkaitan dengan manusia, yang kedua taubat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan taubat yang berkaitan dengan manusia? Taubat yang berkaitan dengan manusia itu seperti contoh, kita pernah mengganggu dia, pernah merampas haknya dia,
pernah mengambil barangnya dia, kita tidak mungkin diampuni dosa kita oleh Allah. Taubat kita tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali kita mengembalikan apa yang kita ambil dari dia, meminta maaf atas kezaliman yang kita lakukan kepada dia, baru kita minta ampun kepada Allah, baru Allah ampuni dosa kita. Itu disebut dosa atau taubat yang masih berkaitan dengan manusia. Tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, masih ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada manusia, yaitu mengembalikan barangnya dia, minta ikhlas, minta maaf kalau kita pernah mengganggu atau menyakiti dia. Itu yang berkaitan dengan manusia. Kemudian taubat yang berkaitan dengan Allah, itu adalah taubat yang kita harus menunaikan hak kewajiban kita selaku hamba kepada Allah. Seperti mungkin kita jarang melaksanakan sholat, kita tunaikan hak kita kepada Allah, kewajiban kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, walaupun sebentar yang ingin saya sampaikan, itu dua cara untuk memudahkan kita meraih keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Banyak orang sekarang diberi rezeki yang berlimpah yang banyak, tapi tidak ada keberkahan. Itu apa? Sedikit tapi berkah, itu adalah sesuatu yang dicari oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majlis yang sederhana ini, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah. Allah jadikan kita semua orang-orang yang tidak keluar dari ini rumah, dari ini majlis, kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam Jumat, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama, cinta kepada Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Yang kerja, mudah-mudahan kerjanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hubungan rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih muda diberikan waktu dalam kemudahannya, muda yang menjadi orang yang saleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang baru masuk